Selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Shalom. Ya, terima kasih Bapak Gembala, Bapak Samuel yang telah memberi kesempatan kami untuk berdiri kembali di sini menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tema khotbah pada pagi hari ini bagi saya ini salah satu tema yang sangat berat. Karena ini tema yang tidak keren, tema yang tidak menarik, bahkan mengandung unsur horor. Bagaimana tidak? Temanya seperti itu. Apa Bapak Ibu? Hah? Jangan membunuh, itu ada di Keluaran pasal 20 ayat 13. Kita perlu buka dulu ayat ini. Keluaran pasal yang ke 20 ayat 13. Oke, kita ucapkan 2 kali ya, lalu amin gitu ya. 1, 3. Jangan membunuh. Jangan membunuh. Amin. Sudah hafal ayat ini? Keluaran 20 ayat 13. Ada yang belum hafal? Boleh angkat tangan. Sudah hafal? Kalau hafal, merem diucapkan sekali lagi tapi sambil merem. 1, 3. Jangan membunuh. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kata jangan membunuh atau membunuh itu memiliki makna yang begitu luas. Jadi kalau itu dikhotbahkan sampai besok pagi itu tidak akan habis-habis. Karena membunuh itu sebenarnya bukan hanya bicara mengenai menghilangkan nyawa seseorang. Itu yang gampang dipahami. Tetapi membunuh itu maknanya begitu luas, begitu dalam. Ada orang dalam kehidupan sehari-hari berkata, mateni sandang tangane dewi. Membunuh jalan berkat, itu juga termasuk membunuh. Lalu membunuh karakter, pembunuhan karakter, itu juga membunuh. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara nggak suka sama Pak Gembala gitu ya, benci gitu, lalu di mana-mana pasti yang dibicarakan keburukan Pak Gembala. Ketemu si A nanti ngomong apa, ceritanya tentang kejelekan Pak Gembala. Nanti ketemu si B, bicara temanya apa, nanti menggoknya bicara tentang kejelekan, keburukan Pak Gembala. Ketemu siapapun, ujung-ujungnya ngomong kejelekan Pak Gembala. Nah, ini termasuk Anda sebagai seorang pembunuh kalau seperti itu. Membunuh apa? Membunuh karakter. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itu supaya ini tidak melebar kemana-mana, saya mau batasi saja. Ini bicara mengenai menghilangkan nyawa seseorang. Saya berani karena mendapat mandat dari Pak Gembala. Ini tema yang menimbulkan pro kontra. Jadi seandainya Bapak Ibu Saudara tidak setuju, tidak sepakat dengan penafsiran saya hari ini, tidak masalah, tidak apa-apa. Protesnya nanti kepada Pak Gembala, jangan kepada saya. Ya, karena di mana-mana ini banyak yang setuju, banyak yang tidak, punya penafsiran, pemahaman yang berbeda-beda, bicara menghilangkan nyawa manusia, Bapak Ibu. Tapi meskipun ini ada pro dan kontra, layak untuk disampaikan dari atas mimbar ini. Haleluya. Ya. Dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15, sampean itu membenci manusia saja, itu di hadapan Tuhan masuk dalam kategori membunuh dan tidak akan memiliki hidup yang kekal lagi. Membenci, gitu loh. Jadi kalau bicara seluas-luasnya, kita semua sudah jatuh dalam pelanggaran yang hukum yang satu ini, saudaraku. Jangan membunuh. Itu salah satu hukum dari 10 hukum Allah. Nah, oleh sebab itu, saudaraku, Tuhan sendiri yang membuat undang-undang, Tuhan yang membuat larangan jangan membunuh. Tetapi jikalau Bapak Ibu Saudara semua membaca, mempelajari kitab Perjanjian Lama, saudara, di sana itu penuh dengan hiruk pikuk
membunuh, penuh dengan hiruk pikuk, penumpahan darah di sana. Dan anehnya, yang menyuruh membunuh sesamanya manusia itu Tuhan sendiri. Bingung nggak? Di satu sisi Tuhan bikin undang-undang jangan membunuh, dan itu satu dari 10 hukum Allah, udah paten, tidak bisa ditambahi, tidak bisa dikurangi. Tapi di sisi lain banyak ayat yang mengatakan umat Tuhan harus membunuh. Bukan 1-2 orang. Kalau hanya 1-2 orang yang kedapatan berzina harus dibunuh gitu ya. Yang kedapatan lesbi, homoseks dibunuh, yang kedapatan berkelamin dengan binatang juga harus dibunuh. Tapi suatu saat Tuhan menyuruh membunuh satu bangsa. Tidak boleh ada yang bernapas dibiarkan hidup, sampai bayi bahkan anak-anak menyusu pun harus dibasmi. Siapa yang nyuruh? Tuhan yang menyuruh. Kalau Allah yang menyuruh membunuh, itu sangat berbeda dengan manusia yang menyuruh diri sendiri atau menyuruh sesamanya manusia. Itu sangat berbeda, Bapak Ibu. Kalau Allah yang menyuruh, ingat, Tuhan itu Maha Suci, Tuhan itu Maha Benar, Tuhan itu Maha Kudus, Maha Adil, Maha Bijaksana. Sedangkan manusia itu campur aduk, ada baiknya, ada jahatnya. Jadi semua yang berkumpul di sini termasuk saya, tidak semuanya 100% baik, ada cacatnya juga masing-masing. Masing-masing kita ada boroknya, betul? Ya atau ya? Senyumnya berat, tidak setuju dengan saya. Ya. Itu kalau manusia. Jadi kalau manusia yang nyuruh bunuh itu berbahaya. Itu maksud jahat atau maksud baik. Tapi kalau Tuhan yang menyuruh, kalau Allah yang menyuruh membunuh, motivasi Allah pasti suci, pasti benar, pasti kudus. Oleh sebab itu manusia tidak berhak mengintervensi kedaulatan Allah. Tuhan Allah sangat mengetahui alasan apa harus menyuruh umatnya membunuh sesamanya manusia. Nah, berikut ini saya mau sampaikan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, beberapa kasus pembunuhan tetapi dianggap tidak bersalah, dianggap tidak berdosa, betul-betul menghilangkan nyawa manusia, tapi di hadapan Tuhan tidak dilaknat, tidak dikutuk, malah justru dibenarkan oleh Tuhan. Kira-kira kasus pembunuhan macam apa? Ini juga pro dan kontra, tapi saya berani mengatakannya. Salah satunya adalah membunuh sesamanya manusia dalam rangka pembelaan diri, di mana situasinya adalah membunuh atau dibunuh. Jadi kalau situasinya hanya ada 2 kemungkinan, kalau tidak membunuh pasti dibunuh, maka jika pihak yang diserang itu terpaksa membunuh yang menyerang, saya berani sampaikan dari atas mimbar ini, sang pembunuh tidak bersalah di hadapan Tuhan. Tetapi jika ada kemungkinan yang lain, bisa selamat terhindar dari pembunuhan dengan cara lari atau dengan cara bersembunyi, maka pilihan yang kedua ini yang harus diambil, yaitu lari atau bersembunyi. Tapi jika tidak ada pilihan lain, hanya ada membunuh atau dibunuh, maka pilihan yang paling tepat adalah membunuh. Dasar kitab sucinya itu mana? Coba kita lihat dulu, saudara yang terkasih, Amsal pasal 24 ayat 11. Jika seseorang diserang, ia wajib mempertahankan dirinya
atau jika orang lain berupaya untuk dibunuh, dibinasakan, maka orang yang mampu dan berkesempatan untuk memberi pertolongan harus membantu melepaskan orang yang terancam untuk dibunuh. Amsal pasal 24 ayat 11, coba ditampilkan. Kita baca sama-sama. 1, 3. Bebaskan mereka yang diangkut untuk dibunuh. Selamatkan orang yang terhuyung-huyung menuju tempat pemancingan. Mana sih dasar kitab suci tentang ajaran ini? Bahwa membunuh dalam rangka membela diri itu dibenarkan. Kita buka di Matius pasal 22 ayat 39. Kita baca sama-sama. Matius pasal 22 ayat 29. Benar itu ya, ayatnya benar. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ayatnya bunyinya seperti itu. Ayat berapa? 39. 39 ayatnya. Oke, kita baca sama-sama. Hukum yang kedua. 1, 3. Hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Tuhan menghendaki kita memiliki sasaran kasih yang tepat. Sasaran kasih yang tepat itu kepada siapa yang pertama? Kepada Tuhan. Yang kedua, sesama manusia. Yang ketiga? Yang ketiga? Halo? Kok berat, Man? Yang ketiga, diri sendiri. Mengasihi Allah, mengasihi sesama manusia, dan mengasihi diri sendiri. Jadi, saudaraku, kalau saudara diserang, mau dibunuh, keluargamu, istri, anak-anakmu mau diperkosa, Anda bisa selamat dengan cara membunuh si penyerang, dan Anda diam saja karena kita harus mengasihi musuh. Benar atau salah? Halo? Kalau ada orang diserang orang rampok atau pencuri, orang itu bukan hanya bertujuan mengambil barang, tapi tujuannya juga ingin membunuh, ingin memperkosa istri dan anak-anak. Lalu si suami sebenarnya punya kemampuan, punya kesempatan untuk membunuh si penjahat itu, tapi Anda diam saja karena harus mengasihi musuh, mengasihi sesama manusia. Tepat tidak? Tidak. Yang paling tepat adalah harus membunuh. Itu pilihan yang terbaik dalam rangka mengasihi diri sendiri dan mengasihi sesama manusia. Tuhan menghendaki kita ini juga mengasihi diri kita sendiri. Jadi saudara bangun tidur, gosok gigi, raup mandi, itu dalam rangka mengasihi diri sendiri biar sehat. Betul? Iya. Kalau sakit minum obat itu dalam rangka mengasihi diri sendiri. Mengasihi Allah, yes. Mengasihi sesama manusia, yes. Mengasihi diri sendiri, yes. Nehemia pasal 4. Ini masih bicara tentang pembelaan diri. Nehemia 4 ayat 11 sampai 14. Nehemia 4 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama ya. 1, 3. Tetapi lawan-lawan kami berpikir mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka, membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah 10 kali datang memperingatkan kami, mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka.
Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dan tempat itu di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Sampai tadi kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang Maha Besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anakmu laki-laki, dan untuk anak-anak perempuan, untuk istrimu dan rumahmu. Dalam situasi seperti ini boleh membunuh. Sebab kalau tidak, nanti kita, istri, anak-anak kita akan dibunuh. Itu membunuh dalam rangka pembelaan diri. Tidak boleh ada alasan lain. Saudara pernah bacakan kisah Esther? Di mana orang Yahudi itu membunuh ribuan orang, namun tidak pernah dipandang bersalah oleh Tuhan, tidak dilaknati, tidak dikutuk oleh Tuhan. Kenapa mereka membunuh ribuan orang, ratusan orang kayak begitu, dipandang tidak bersalah? Karena itu dalam rangka pembelaan diri. Bagi yang tidak setuju dengan ajaran ini, mereka juga pakai ayat. Ayatnya adalah Matius pasal 5 ayat 39. Coba dibaca sama-sama. Pokoknya saudara juga ngerti ada pro dan kontra. Alasannya apa kalau tidak setuju gitu? Yang setuju pakai ayat, yang tidak setuju pakai ayat, jadi perang ayat, saudara. Matius 5. Ayat 39. Sulit ya? Ya? Oke, kalau sudah kita bersama-sama ya. Kompak ya. Ini kelompok yang tidak setuju tentang membunuh dalam pembelaan diri. 1, 3. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi yang lain, pipi yang kiri. Bapak Ibu saya kasih, coba ini jangan dihapus dulu. Inilah yang dipakai mereka yang tidak setuju membunuh dalam pembelaan diri, karena jangan melawan orang yang berbuat jahat. Kalau Ditampar pipi kanan, kasihkan pipi kiri, ya. Saudara setuju? Ini adalah ayat untuk melarang membunuh dalam pembelaan diri. Kalau orang pakai ayat ini jelas tidak tepat. Kenapa, saudaraku? Kenapa tidak tepat? Ini kata ini ditampar atau dibacok? Kalau pipi kananmu dibacok atau kalau pipi kananmu ditampar? Ditampar. Haleluya. Ini serangan ringan, tidak membahayakan, tidak mematikan. Ini bicara pertengkaran biasa ibu-ibu sehari-hari gitu loh. Ibu-ibu yang bertengkar dengan tetangganya karena buah pelem itu toh. Sampai kok rasa ngalah wae, rasa ngalah wae gen ora masalah gen ora dodo itu loh saudaraku. Ini masalah yang tidak serius-serius amat. Menampar itu paling ya berpres-pres itu loh. Ada yang mau dicoba ditampar? Enggak, ini bukan membacok, bukan menusuk, saudaraku. Menampar ini serangan ringan, tidak berbahaya. Ini hubungan pertengkaran sehari-hari dengan teman, dengan tetangga, ngono kuwi lho Bapak Ibu saudaraku. Tapi kalau sudah berbicara mengenai serangan yang ingin membunuh dan memperkosa, merampok, ya harus mempertahankan nyawa. Lalu mereka juga pakai ayat yang lain selain ini, bro, menampar. Nah ditampar yo kayak no yang sing tangan sing kiwa kayak tulisan ya. Lalu alasan yang lain kenapa tidak setuju?
membunuh dalam rangka pembelaan diri, yaitu kisah Yesus ketika ditangkap, ketika dianiaya, ketika dibunuh. Yesus sama sekali tidak melawan, tidak pasrah. Saudara setuju? Ayat-ayat ini, kisah ini juga dipakai untuk menolak paham membunuh dalam rangka bela diri itu boleh. Oh, tidak boleh. Buktinya Yesus itu dipateni yang menenggoy pasrah. Kita harus meneladani Tuhan Yesus gitu. Saudara mau meneladani Tuhan Yesus? Dibunuh meneng lain kayak Tuhan Yesus? Ya ndaklah saudaraku, ini juga alasan ini tidak bisa dipakai untuk melawan penafsiran saya tadi. Kenapa? Karena Tuhan Yesus itu rela menderita sampai mati di atas kayu salib itu dalam rangka menebus dosa manusia, menggantikan hukuman kita, itu menggenapi nubuatan. Nah, memang saudara bisa menebus dosa sesamamu manusia? Nggak bisa, saudara. Itu dibenarkan membunuh dalam rangka bela diri. Lalu membunuh yang tidak dianggap bersalah selain pembelaan diri adalah membunuh dalam rangka perang, pembelaan nasional. Kalau pembelaan sendiri pribadi saja boleh, apalagi pembelaan nasional. Jika ada orang melarang perang dengan alasan mengasihi musuh, perlu diingat di sini Bapak Ibu Saudara terkasih. Pada saat anggap saja negara kita diserang oleh negara Arab gitu ya. Apa yang akan terjadi? Jadi negara Arab katakanlah mendatangi Indonesia, memerangi untuk merebut, menguasai bangsa dan negara ini untuk kepentingan diri dan kelompok mereka. Apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi, banyak bangsa Indonesia akan mati terbunuh. Banyak wanita-wanita nanti akan diperkosa. Masa tidak boleh melawan, tidak boleh membunuh musuh yang datang untuk membinasakan? Udah pasti bangsa kita akan ada banyak yang dibunuh, penumpang darah di mana-mana, akan dirampok, wanita-wanita akan dijadikan budak seks. Itu sudah pasti. Jadi pembelaan diri itu dibenarkan Bapak Ibu, demi kelangsungan hidup keluarga, demi kelangsungan hidup bangsa dan negara. Itu perlu ada pembelaan diri. Makanya kitab suci tidak pernah melarang umatnya jadi tentara. Saya mau nanya ini, negara-negara yang ada sekarang ini kan berlomba-lomba menciptakan senjata mutakhir. Buat apa? Buat apa, saudara? Ya buat perang, buat pembelaan nasional. Tidak mungkin mereka menciptakan senjata mutakhir dalam rangka persiapan lomba nembak manuk emprit. Tidak, itu untuk membunuh manusia. Dan itu dibenarkan Tuhan, pembelaan diri itu dalam rangka mengasihi kita, mengasihi diri kita, saudara. Makanya Tuhan suatu saat di samping ada larangan jangan membunuh. Nah, larangan jangan membunuh ini larangan yang sifatnya umum, tapi ada kasus-kasus khusus di mana harus membunuh. Tuhan kan nyuruh membasmi bangsa Amalek itu sampai kepada bayi-bayi, tidak boleh ada yang bernapas. Semua harus dibasmi, sampai binatang pun harus dibasmi. Tuhan yang menyuruh lagi. Dan ketika Saul tidak taat, menyisihkan binatang-binatang yang bagus-bagus, yang dibunuh yang jelek-jelek, lalu rajanya dibiarkan hidup, Tuhan marah kan? Tuhan marah. Ini bicara perang. Kalau perang itu saudara, kalau tidak membunuh pasti dibunuh. Makanya yang lebih baik kalau perang didatangi diserang musuh, bukan agresi ke tempat lain loh, saudara. Beda. Kalau itu jangan dibela, jangan didukung. Tapi kalau didatangi musuh, diserang,
tidak dirampok, tidak dibunuh, tidak diperkosa, ya harus bela diri. Tanah Kanaan itu sebelum menjadi milik bangsa Israel, itu kan sudah ada penduduk asli di sana. 7 kerajaan yang besar-besar kata Alkitab, melebihi kerajaan Israel pada waktu itu. Kekuatannya juga luar biasa, orang-orang raksasa ada di sana. Tapi Tuhan bilang, tanah Kanaan tak kayak kowe, tapi penduduk Kanaan harus kamu tumpas habis. Loh, coba Tuhan yang nyuruh loh, saudara. Padahal ada undang-undang jangan membunuh. Mana yang benar? Ya benar semuanya, Tuhan kok. Ini bicara perang pasti benar. Lalu yang berikutnya, ini yang ketiga, membunuh tapi tidak dipandang bersalah, tidak dipandang berdosa, malah dibenarkan oleh Tuhan, yaitu membunuh dalam rangka memberikan hukuman mati. Apa saudara? Hukuman mati itu menghilangkan nyawa orang, tapi tidak pernah dianggap melanggar hukum. Jangan membunuh, justru itu malah disuruh oleh Tuhan. PLPB membenarkan hukuman mati bagi orang jahat yang kejahatannya memang setimpal dengan hukuman mati. Jadi membunuh dalam kasus ini dibenarkan Tuhan. Mana ayatnya? Coba Kejadian pasal 9 ayat 6. Kita buka dulu. Kejadian pasal yang ke-9 ayat 6. Kita baca sama-sama. 1, 3. Siapa yang menumpahkan darah manusia, darahnya akan tertumpah oleh manusia, sebab Allah membuat manusia itu menurut gambarnya sendiri. Jadi salah satu kejahatan yang hukumannya setara dengan hukuman mati adalah orang yang membunuh sesamanya manusia. Maka hukuman yang paling layak adalah hukuman mati. Ada banyak ayat, tetapi langsung saja ke Roma pasal 13 ayat 4. Kita baca. Kita baca 1, 3. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tetapi jika kau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang para pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Jadi hukuman mati itu sangat dibenarkan oleh Allah. Pemerintah adalah yang mendapat otoritas untuk menjalankan hukuman mati atas penjahat-penjahat besar. Dan pemerintah tentu akan menugaskan lembaga berwenang untuk menangani kasus-kasus demikian. Jadi untuk memberikan hukuman mati, menghilangkan nyawa penjahat, itu pasti pemerintah akan menggunakan polisi untuk menangkap, menggunakan jaksa penuntut, menggunakan para saksi yang memberi kesaksian yang benar, menggunakan hakim yang memutuskan, dan menggunakan para eksekutor untuk melaksanakan eksekusi hukuman mati. Kalau itu yang terjadi, tidak berdosa, bahkan sangat benar, demi kelangsungan hidup, demi menegakkan keadilan dan kebenaran bagi keluarga korban. Kalau saudara setuju, katakan yes. Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan,
Jadi itu dibenarkan hukuman mati itu. Yang mendapat mandat untuk membunuh orang jahat bukan Pak Marno. Haleluya. Bukan Pak Marno. Siapa saudara? Pemerintah. Itu hamba Allah. Menyandang pedang itu artinya membunuh penjahat yang hukumannya setara dengan hukuman mati. Jadi hukuman mati, pembelaan diri, pembelaan nasional, dalam hukum perang, membunuh sesamanya manusia, itu sangat alkitabiah. Nah, bagi yang tidak setuju dengan hukuman mati, alasannya adalah tidak punya kasih. Mereka dianggap tidak menghargai nyawa manusia. Mereka dianggap tidak memberi kesempatan untuk bertobat. Itu mereka yang tidak setuju hukuman mati. Tapi itu alasannya itu juga tidak tepat. Kalau tidak boleh dilaksanakan hukuman mati bagi penjahat-penjahat besar. Kenapa tidak tepat? Kalau alasannya tidak memberi kesempatan bertobat, orang jahat yang akan menghadapi eksekusi mati itu diberi kesempatan untuk bertobat enggak? Oh, itu kesempatan bertobat luas, mulai dari ditangkap. Itu dia bisa bertobat, bisa berdoa, bisa minta ampun sama Tuhan, bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, sampai nanti menghadapi persidangan. Itu kesempatan untuk bertobat. Bahkan ketika di tempat eksekusi, matanya sudah ditutup, mau ditembak mati, itu diberi kesempatan bertobat dulu, kan berdoa minta ampun sama Tuhan. Itu adalah kesempatan untuk menerima Yesus, sehingga andai kata dia didor mati seketika, nyawanya selamat enggak? Selamat kalau dia bertobat terima Yesus di situ. Jadi jangan bilang tidak diberi kesempatan bertobat. Tuhan beri kesempatan seluas-luasnya. Dari ditangkap sampai dieksekusi itu kan sudah melewati beberapa hari, bahkan beberapa bulan, ada yang beberapa tahun baru dieksekusi. Itu kesempatan untuk bertobat. Katakanlah tidak menghargai nyawa atau tidak punya kasih. Memang yang harus dihargai, yang harus dikasihi itu penjahat-penjahat. Orang baik yang jadi korban tidak perlu dikasihi, nyawanya tidak berharga memang. Coba apa jadinya kalau teroris-teroris yang ketangkap? Lalu mereka dibiarkan hidup begitu saja karena menghargai nyawa mereka, memberi kesempatan mereka bertobat, mengasihi mereka. Orang mesake keluarga korban, rasa keadilannya di mana kalau tidak dieksekusi mati? Enak aja nggak mengasihi sesama. Coba kalau itu keluargamu, coba yang jadi korban. Jadi hukuman mati itu dibenarkan oleh Alkitab, meskipun itu menghilangkan nyawa seseorang. Lalu yang terakhir, haleluya, sudah yang terakhir. Kalau ini berbeda dengan yang lain-lain, yaitu masalah bunuh diri. Haleluya. Bagaimana bunuh diri menurut pandangan Alkitab? Ini perlu disampaikan juga. Kenapa? Karena seumur-umur saya pelayanan, saya sudah menemukan 5 orang Kristen yang bunuh diri. 5 loh. Orang sidik, orang Kristen loh itu. Yang terakhir itu membuat saya betul-betul bingung. Itu gereja Isa Al-Masih Jelarem, itu pemuda-pemudinya bunuh diri. Kenapa? Karena hubungan asmara mereka tidak disetujui ya, daripada mereka di dunia pacaran
Tidak disetujui, mending di akhirat pacaran tidak ada yang ganggu gitu. Akhirnya mereka bunuh diri bareng-bareng di Hotel Kopeng, minum racun berdua, tewaslah mereka di salah satu kamar hotel, namanya Hotel Tentrem di Kopeng. Itu dulu salah satunya dienggo bunuh diri jemaat Jelarem di Salmasih. Sing wedok guru sekolah minggu lagi gitu. Majelisnya datang ke rumah saya jam 9 pagi. Pak, mau minta tolong melayani upacara penutupan dan pemberangkatan jenazah. Loh lah pendetamu kan orang lunga nang titi, saya bilang gitu. Yang mati 2 kok Pak gitu. Coba saudara kalau ada berita kayak gitu mendadak yang mati 2, kira-kira bayangan saudara mati kenapa? Kecelakaan lah, pasti kecelakaan ya gitu. Enggak Pak, dia jawabnya abot. Mereka itu bunuh diri. Padahal aku kasep jawab, yo aku iso ngono. Bareng tamu wong loro ki do balik. Aku lamun metu acarane kok jam 9, acarane jam 11. Aku urung adus, urung apa-apa. Iki mati bunuh diri. Aku ngalor gitu nang ruang tamu karo ngusap keringet. Iku aku meh khotbah apa? Bingung aku betul-betul sajek jumlah bingung kon khotbah ayat kuwi. Terus kasih sago. Tapi mau tidak mau harus berangkat dan Tuhan berikan hikmat ayat apa yang saya akan sampaikan. Tapi bukan ayat-ayat ini. Kalau ayat-ayat ini yang disampaikan bahaya, saya bisa digebuki orang RT. Ya, bunuh diri. Nah, bunuh diri itu melanggar hukum atau tidak? Nah itu kalau tadi kan jelas tidak ya, 3 kasus tadi. Ini hukum yang ke-6 pasti berlaku. Jangan membunuh. Diri kita ini adalah ciptaan Tuhan, adalah milik Tuhan. Kalau saudara setuju katakan yes. Ya, diri kita, diri saya saudara ini ciptaan Tuhan dan milik Tuhan. Nah, isih durung mantep buka dulu Roma pasal 14 ayat yang ke-8. Supaya kita makin yakin lah bahwa diri kita ini, roh jiwa tubuh kita ini benar-benar milik Tuhan. Oke, Roma pasal 14 ayat 8. Kita baca sama-sama 1, 3. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Yes 3 kali. Yes, yes, yes. Jadi segenap roh jiwa tubuh kita bukan cuma milik kita sendiri, tapi milik Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak boleh dan tidak berhak memperlakukan diri kita semau-mau kita, apalagi membunuh diri kita. Haleluya. Haleluya. Kan firman Tuhan tadi berkata, Matius 22 ayat 39, kasih sama manusia dan kasih diri sendiri. Kalau Anda sadar diri kita milik Tuhan dan Tuhan itu menyuruh kita juga mengasihi diri kita, jangan sampai bunuh diri. Amin. Bunuh diri itu jelas dosa besar. Alkitab berkata 1 Yohanes 3 ayat 15, orang yang membunuh diri termasuk tidak akan memiliki kehidupan yang kekal, alias pasti masuk neraka. Kisah Rasul 16 ayat 27-28. Kisah Rasul 16 ayat 27-28. Satu, tiga. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, yang menembus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu. Jadi bunuh diri itu apa, saudaraku? Menurut Alkitab, mencelakakan bunuh diri itu mencelakakan diri, membawa diri masuk neraka, kematian yang kekal.
Jadi kalau ada yang putus cinta, tidak usah putus asa, apalagi mencari tali. Haleluya. Haleluya atau haleluya. Sampai sekarang ini saudara, daun kelor itu masih kecil-kecil, ya. Daun kelor itu belum pernah menjadi lebar. Kalau putus cinta, hilang satu ya tumbuh 1000. Haleluya. Ditolak siji, sing nombor akeh. Kita harus punya prinsip seperti itu. Yang putus cinta tidak usah galau. Kalau saudara putus cinta, kalau pagi-pagi sekitar jam 6 saudara menghadap ke timur, lihatlah matahari. Bagi yang galau, yang putus cinta, ya, resepnya adalah pagi-pagi bangun, menghadap ke timur, lihat matahari. Tidak akan buta, masih isi hijau. Iya, pagi-pagi itu kan, pas meletak sengenge gitu ya. Lihatlah matahari. Bagi yang galau, yang patah hati gitu ya, supaya nggak bunuh diri. Kenapa melihat matahari? Matahari itu sendiri aja tetap ceria. Haleluya. 1 Korintus pasal 10 ayat 31. 1 Korintus 10 ayat 31. Kita baca sama-sama. Oke, yang serempak. 1, 3. Aku menjawab, jika kau makan, atau jika kau minum, atau jika kau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Melakukan apapun, lakukan untuk kemuliaan Allah. Saya berani katakan dan tegaskan di tempat ini, mati dengan cara bunuh diri itu tidak memuliakan Allah. Itu mencemarkan nama Tuhan. Alkitab itu mencatat, Bapak Ibu, beberapa kasus umat pilihan Allah yang bunuh diri itu memiliki latar belakang hidup yang tidak benar. Tidak beres dengan Tuhan, jahat dan pembenci Tuhan, itu mereka. Saudara baca kisah Abimelek juga Hakim-Hakim pasal 9 itu. Simri juga satu raja-raja pasal 16 itu. Saul juga 1 Samuel ayat pasal 31. Mereka ini orang-orang pembenci Tuhan, orang-orang yang hidupnya tidak beres, orang-orang yang dirasuk roh jahat. Bahkan di kitab Perjanjian Baru Yudas itu saudara, akhirnya bunuh diri. Itu kan juga orang yang hidupnya tidak benar, dirasuk iblis loh Yudas itu. Saul tidak benar, dirasuk iblis, hidupnya mengandalkan dukun-dukun, akhirnya bunuh diri juga. Yudas akhirnya juga dirasuk iblis, bunuh diri juga. Itu di Alkitab. Dalam kehidupan sehari-hari yang saya jumpai juga begitu. 5 orang yang bunuh diri ini latar belakang hidupnya juga tidak beres, masih terikat okultisme, Kristen tapi tidak benar. Lima ini puji Tuhan, yang 2 ini selamat, tertolong. Dan yang 2 ini berbeda tapi sebenarnya kasusnya sama, sama-sama terikat kuasa gelap. Yang satu itu namanya Pak Siswo Binu. Itu kalau keluarga tetangga tidak jaga ketat sudah lama bunuh diri. Berupaya untuk bunuh diri dengan berbagai cara. Jadi tetangga, keluarga sudah siang malam tinggal di keluarga ini untuk menjaga Pak Siswo Binu supaya tidak bunuh diri. Kenapa, saudara? Berupaya untuk bunuh diri. Tahu-tahunya dia punya keris pusaka tinggalan nenek moyang, pelihara keris. Setelah ia didoakan, kerisnya dibakar, tidak ada lagi keinginan untuk bunuh diri. Setelah ditanya kenapa mau bunuh diri, saya tuh disuruh, telinga saya mendengar saya disuruh bunuh diri gitu. Jadi itu karena dia mau bunuh diri, bukan keinginan dia, disuruh. Telinganya jelas mendengar. Lalu teman saya yang satunya itu, teman kuliah di Jogja,
cewek lagi. Itu juga ulang-ulang mau bunuh diri, sampai pernah tidur di rel kereta api tujuannya mau bunuh diri, tapi nggak jadi karena takut mati. Iya, dia cerita, saya itu benar-benar sering mau bunuh diri tapi takut mati gitu. Pernah suatu saat ngebut itu biar ketabrak mobil, ngebut di jalan raya gitu. Lalu mau nyalip truk gandeng, tetapi dari arah depan itu ada bis. Dia takut mati loh, dari rumah itu mau mati, mau bunuh diri, mau menabrakkan tubuhnya dengan mobil, dengan kendaraan. Tapi setelah di TKP dia takut mati, dia bisa ngerem itu terus dia nyungsep di antara tergandeng itu. Lu cobain kesenggol sidik, itu iso selamat, itu iso selamat, iso di antara truk depan dan gandengan yang di belakang itu kan ada sela-selanya kayak itu. Itu bisa selamat, terus akhirnya bisa keluar dari itu selamat, dan dia akhirnya berhenti di jalan, berlutut, dia minta ampun sama Tuhan. Tetapi setelah peristiwa itu juga ada kemauan juga untuk diri, lalu dibawa temannya lah menghadap saya, ketemu saya. Teman saya ini bilang, Mas Yer, ini teman saya ini tolong didoakan, ini berulang-ulang mau bunuh diri gitu. Saya juga tidak pernah kenal sama dia, beda jurusan pada waktu itu. Itu cewek Pati gitu. Saya langsung aja, nggak basa-basi. Mbak, apakah kamu pernah ke dukun gitu? Oh iya Pak, bapak saya itu dukun, GKJ tapi dukun. Gitu. Apakah kamu punya jimat? Oh ya punya gitu. Dia punya banyak jimat. Punya jimat yang namanya dari kulit binatang, itu katanya fungsinya kalau ditembak senjata api, senjata tajam itu tidak mempan, saudaraku. Sakti dia. Dia punya sapu tangan sakti, dia punya bermacam-macam jimat. Punya ilmu namanya pukulan jarak jauh. Jadi memukul Pak Pendeta dari jarak jauh itu Pak Pendeta pasti kelipuk meskipun tidak kesentuh gitu. Itu saudaraku. Oh hebat. Sakti dia. Karena diisi oleh ini bapaknya yang sang dukun ini. Dan dia mengakui semua jimat diserahkan dibakar. Tapi seminggu kemudian dia balik lagi, Pak, masih ada suara nyuruh saya untuk bunuh diri gitu. Oh ini pasti masih ada yang kamu lupa, atau ada sesuatu yang kamu masih sayang sama jimat tersebut. Coba kamu ingat-ingat, ada nggak yang lupa belum diakui atau belum diserahkan? Oh iya Pak, memang masih ada satu jimat Pak, tapi ini kan bukan untuk kejahatan, kata dia. Nah, kok bukan untuk kejahatan, buat apa itu jimat? Ini jimat paling susah dapatnya Pak, ngelakoni paling rekoso Pak dapat jimat ini. Dan setiap saya pulang ke Pati Pak, kuliah dulu di Jogja. Jadi setiap kali saya pulang ke Pati yang selalu ditanyakan cuma jimat yang satu ini. Ya jimat apa? Aku bilang ini jimat supaya saya sekolahnya pinter Pak itu. Jadi jimat untuk kecerdasan. Haleluya. Jadi nak sampean orang munggah-munggah, kuwi ana jimate. Haleluya. Ini anak memang cerdas. Kuliah semester kedua itu wis dikon jadi asisten dosen di sana karena cerdas, Saudaraku. Lah napa ora ini? Alasannya ini kan bukan untuk kejahatan. Ya bener ya, sekolah pinter, ranking yang kode jahat sopo itu. Cuma persoalannya itu kan menggunakan jasa kuasa gelap. Jadi sugih naik pangkat itu ora jahat, Saudaraku. Tapi kalau itu melalui kerjasama gandeng kuasa gelap, itulah yang bermasalah. Haleluya. Haleluya apa haleluya. Jadi orang-orang yang bunuh diri, mau saya katakan sini, itu kasus hidup mereka itu belakang-belakangnya itu orang benar. Dan setelah ini teman saya ini beres dengan Tuhan, udah tidak pernah ada. Jadi orang-orang yang bunuh diri itu karena disuruh. Telinganya itu mendengar jelas katanya. Beberapa orang yang bunuh diri itu disuruh untuk bunuh diri. Pasti itu setan, pekerjaan maut. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, untuk kasus yang satu ini, bunuh diri itu melanggar hukum Allah. Tuhan berkata, jangan membunuh. Itu begini bait Allah. Siapa yang membinasakan bait Allah akan dibinasakan. Karena itu jangan bunuh diri. Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Pak Pendeta Yer. Memang ini tema yang tidak umum ya, tetapi Pak Yer bisa menyampaikan dengan luar biasa. Terima kasih banyak.
Tapi tadi saya tergelitik kan Pak Yer bilang ada pro dan kontra. Betul sekali, ada pro dan kontra, dan orang-orang yang berseberangan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Yer pada pagi hari ini biasa mengutip dari Matius ya Pak ya. Tebak nanti sore saya khotbah mendasarkan khotbah saya dari apa? Matius ya. Dengan tema yang sama ya, jadi ini clickbait ya. Silakan bisa ibadah sore lagi ya untuk mengetahui dari khotbah saya tentang jangan membunuh juga ya. Bisa lihat di YouTube, jangan khawatir ya. Oke, nah hari ini kita ada penyerahan anak ya. Tapi saya ada di posisi Pak Yer ketika Pak Yer dikasih tahu diminta pimpin ibadah untuk jemaat yang bunuh diri ya. Karena habis bahas pembunuhan terus penyerahan anak gitu. Kayaknya jelek ya. Dan nanti saya akan kasih prolog sedikit. Saya kasih prolog sedikit yang paling tidak kita bisa masuk dalam konsep penyerahan anak. Jadi ini bukan khotbah kedua, tetapi saya tadi duduk saya pikir kalau saya langsung ke penyerahan anak saya kira tidak bijak. Memang dasar dari penyerahan anak di dalam gereja kita ada di Lukas 18 ayat 15 dan 16 itu saja ya, dua ayat itu Lukas 18 ayat 15 dan 16 demikian firman Tuhan. Maka datanglah orang-orang membawa anak-anaknya yang kecil. Terjemahan lain berkata membawa bayi mereka ya, membawa anak-anak yang kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Melihat itu murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Tetapi Yesus memanggil mereka dan berkata, biarlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan kamu menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang mempunyai kerajaan Allah. Amin. Hari-hari ini ada satu tantangan besar umat manusia. Namanya COVID-19 ya. Kita pakai masker dengan banyak aturan, ekonomi juga mulai goyang. Itu semua karena Mbak Corona ini yang jadi masalah gitu ya. Tetapi sebetulnya ada masalah yang jauh lebih besar, lebih dalam, bahkan akar dari segala masalah, yaitu bicara tentang dosa. Dalam iman Kristen, dosa adalah sumber masalah, sumber penyakit, sumber kematian, sumber kehancuran, sumber sakit hati, dan banyak hal lain itu berasal dari dosa. Dan manusia, ada yang berkata bahwa dosa serius, tetapi serius apa? Orang menciptakan agama untuk mengalahkan konsep dosa ini. Ada yang berkata dosa itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, melanggar perintah Allah, dan karena itu supaya manusia tidak berdosa bagaimana? Bikin peraturan lebih banyak lagi. Betul? Ada yang berkata supaya kita nggak dosa gimana? Bikin peraturan lebih banyak lagi, kalau perlu sedetail-detailnya. Bagaimana kamu harus makan, bagaimana kamu harus pakai pakaian, bagaimana kamu harus berbicara, bagaimana kamu harus tertawa, itu semua diatur dengan jelas supaya jangan jatuh ke dalam dosa. Saya mau tanya, setuju dengan konsep ini? Semakin banyak aturan, halo, semakin banyak aturan, semakin banyak yang dilanggar. Setuju? Yang kedua, orang berkata, oh, dosa itu datang dari keinginan. Semakin banyak keinginanmu akan jatuh dalam dosa langkau. Sehingga konsep ini mereka berkata, jangan punya keinginan, kosongkan hatimu. Di dalam praktik mereka mengosongkan hati mereka, bersemedi, menghilangkan segala keinginan, karena keinginan itu sumber dari dosa. Menata pikiran, karena pikiran itulah. Mari kita berdoa. Saya minta kita berkumpul di tempat ini, Pak Yer dan juga seluruh majelis yang ada.
Firman Prabowo dan juga Febel Kristiana mengerti bahwa anak itu datang daripada Engkau, tetapi dilahirkan oleh orang-orang yang berdosa. Kami sadar itu, dan karena itu kami memohon Tuhan, kami serahkan anak ini dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang akan menuntun anak ini, Engkau yang akan mendidik, Engkau akan menumbuhkan semakin indah di mata Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih mampukan rumah orang tua untuk terus menjadi contoh teladan yang baik bagaimana menjadi Kristus. Maka berubah tangan untuk anak ini. Kami yakin dan percaya Tasya Amalis Kristi Prabowo dalam kedatangan Tuhan, dalam nama kami berdoa Tuhan untuk Gabriel Krisnata Mahalika, anak daripada Jenny Mahalika Kurniaji dan juga sang istri Dinda Wahyudi. Kami sadar Tuhan, anak yang luar biasa yang Tuhan sudah titipkan di keluarganya. Kami yakin dan percaya Engkau yang akan turun tangan, Engkau yang akan membentuk anak ini semakin hari semakin luar biasa, semakin hari semakin indah dalam pemandangan Tuhan. Kami serahkan Gabriel Krisnata Mahalika hanya ke dalam satu pribadi Tuhan Yesus Kristus yang menebus kami. Amin. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Hayu Ros Santoso dengan ayah Alvin Chandra Santoso dan istrinya Lydia Nur Kasuti. Engkau yang telah menempatkan si kecil di tengah-tengah mereka menjadi cahaya yang semakin mewarnai keluarga kecil ini. Tuhan, kami percaya Tuhan, ada banyak tantangan di masa depan terus ke depan, tetapi bersama Tuhan, bersama Kristus, terus akan cakap menanggung segala sesuatu. Kami berdoa Tuhan, kedua orang tua, Engkau yang berikan kekuatan kemampuan untuk bisa membimbing anak ini semakin hari semakin mengenal Tuhan. Kami tumpang tangan untuk anakmu Ibu Hayu Ros Santoso, dan biarlah anak ini persembahkan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Kami yang berbahagia, kami bersaksi di hadapan Tuhan, menyerahkan anak kita dari Alhamdulillah, yaitu Bapak Ibu standar yang orang tuanya itu sepakat menyerahkan anaknya dalam tangan kuasa Tuhan, mentaati kebenaran firman. Anak ini dalam pemberianmu, Tuhan akan memberkati anak ini dalam pertumbuhan roh, jiwa dan pikiran. Makin hari makin menjadi dewasa, dan anak ini melalui asuhan orang tuanya makin hari makin mengakar dalam Kristus, makin hari makin mempermuliakan Tuhan. Nah, Tuhan menyuruh Tuhan, anak dari genggaman Tuhan, dan anak punya masa depan yang baik, masa depan yang diberkati dan menjadi berkat. Berkati anak ini, berkati keluarga, berkati keluarganya dengan berkat-berkat yang daripada Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Demikian pula Tuhan, kami juga berdoa untuk Aita Kesia Alexandra, putra dari Bapak Bede Standar Setiap ini. Oh Tuhan, ini juga milik-Mu. Kedua orang tuanya mentaati firman-Mu, menyerahkan anak di dalam tangan kuasa Tuhan. Dan yang tangan kuasa Tuhan memenuhi anak yang Roh Kudus dengan kuat kuasa dan anugerah Roh
jiwa tubuhnya makin bertumbuh dewasa ke arah Tuhan, makin berkarakter Kristus, dan anak ini dalam asuhan orang tuanya makin mengasihi Tuhan dan punya masa depan indah, masa depan cerah buat anak ini Tuhan. Kau berkati anak ini, berkati orang tuanya, berkati keluarganya dalam nama Yesus. Anak diberkati dari atas, makanya dari kepala dan bukan ekor, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami juga berdoa untuk anak Ella dari Andi Hermawan dan Ibu Mortinisip. Tuhan kami bahwa juga sepatnya menyerahkan anak dalam kuasa Tuhan, karena Kau yang punya hidup anak ini Tuhan. Beri sukacita dan damai sejahtera buat anak ini. Berkati rohnya, berkati jiwanya, berkati jasmaninya, hidup rendah hati dan takut akan Tuhan. Dan anak-anak ini disediakan masa depan indah, masa depan yang baik dalam anugerah Tuhan. Anak yang diberkati dari berkat, orang tuanya, kakak adiknya, keluarganya hidup dalam anugerah Tuhan. Keluarga yang harmoni dan bahagia, keluarga yang mempermuliakan nama Tuhan, keluarga yang diberkati dengan kelimpahan dan jadi berkat. Keluarga yang kami serahkan dalam kuasa Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita kasih aplaus untuk kemuliaan Tuhan dan juga selamat untuk orang tua yang sudah mengenalkan anak-anaknya. Semoga memberkati. Mari kita simak warta Jumat. Untuk nanti sore masih ada kebaktian kedua pukul 5, pujian Ibu Novita, LCD Saudari Ina, firman Tuhan Pendeta Samuel, kemudian musik Bapak Eko. Untuk Zikir Kingdom diliburkan, kemudian Tunas Remaja juga diliburkan. Kemudian untuk hari Selasa 20 April 2021 pukul 18.30 ada persekutuan doa malam, yaitu petugas Diaken Febri Kristiana. Untuk hari Rabu 21 April 2021 pukul 17 persekutuan wanita Kristen itu akan online. Firman Tuhan adalah Saudara Stefan Roberto. Kemudian pada hari Kamis 22 April 2021 pukul 18.30 persekutuan pria Kristen diadakan online. Firman Tuhan juga akan dilayani oleh Saudara Steve Roberto. Kemudian di hari Jumat 23 April 2021 pukul 18.30 KPK juga online, itu akan dilayani oleh Firman Tuhan Diaken Kristiana. Kemudian di hari Sabtu 24 April 2021 pukul 9 persekutuan doa pagi online juga akan dilayani oleh Pendeta Samuel. Kemudian untuk petugas minggu depan, Bapak Ibu bisa simak di warta Jumat yang sudah dibagikan atau yang di-share di grup. Silakan Bapak Ibu baca. Kemudian laporan kas tahap pembangunan tahap ketiga mengalami puji Tuhan, kita mengalami saldo 18.962.930.000, itu saldo per 17 April. Kemudian untuk laporan persepuluhan sampai dengan minggu yang lalu, puji Tuhan sudah terkumpul 4.296.000. Kemudian laporan keuangan untuk JA50, ya kita juga puji Tuhan masih kurang 18.423.500. Warta khusus kami Gembala Jemaat Majelis dan seluruh Jemaat Gia Condrokusumo mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Pak Pendeta Yeremias Yuwono dalam ibadah pagi ini. Kiranya Tuhan yang selalu memberikan Bapak dan semakin dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kemudian panitia JA50 memberikan kesempatan kepada jemaat yang rindu untuk memberikan persembahan berupa barang baru maupun bekas layak pakai dapat menghubungi Diaken Suwarti. Kemudian minggu depan adalah minggu keempat. Silakan Bapak Ibu persiapkan karena akan diberi kesempatan untuk memberikan saksian.
Dan yang terakhir, selamat atas dilaksanakannya pernikahan anak pada pagi ini, yaitu anak Nasya Amaris Kristi Prabowo, kedua anak Lituhayu Rosantoso, kemudian Gavariel Krisnatan Mahardika, kemudian Luther Kenzi Alexander, kemudian Konita Kenzi Alexandra, dan yang terakhir Vela Angelilia II. Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama adalah panitia, kemungkinan dalam minggu ini kita akan menawarkan barang untuk bisa Bapak Ibu beli, ya, dan tentunya akan di-share di WA Group, ya, tidak banyak, ya, karena kalau banyak saya tahu nanti WA Groupnya di sini dodolannya panitia gitu ya. Jadi di WA Group nanti akan ada beberapa item yang akan kita jual. Kalau memang Bapak Ibu tertarik, itu ada kontak personnya, ya tentu salah satu dari panitia, yaitu Mas Aldo, ya, Mas Aldo, tahu lah ya Mas Aldo, ya, bisa langsung kontak ke dia kalau tertarik dengan barang yang kita tawarkan. Itu satu, ya, pengumuman tambahan yang pertama. Yang kedua adalah, apakah di antara Bapak Ibu ada yang bernama Adi Budi Prabowo? Ada? Gak ada? Ada ya? Ada ya? Bisa bangkit berdiri Pak? Happy birthday, happy birthday. Selamat ulang tahun untuk Pak Bowo, Tuhan memberkati. Hari ini pas beliau ulang tahun. Ya, saya kira dua itu saja tambahan pengumuman untuk kita semua. Mari kita bangkit berdiri, kita akan tutup ibadah kita dengan doa.